Oke. Ya, di dalam Bible Study kali ini, saudari, ketika Anda melihat Anda melihat di layar mungkin Anda bertanya-tanya, mungkin ada juga yang belum tahu, mungkin ada juga yang sudah tahu tapi masih bingung. Malam ini kita akan membahas yaitu perkara kerajaan 1000 tahun. Saudari, ketika tadi saya searching di Google, apa sih itu kerajaan 1000 tahun? Ada banyak pendapat di luar sana, tetapi saudari, kiranya malam ini apa yang kita sampaikan kiranya tidak hanya menjadi sebuah pengetahuan atau doktrin, tetapi saudari, kiranya melalui kebenaran yang dibukakan malam ini, kiranya kita menjadi orang yang makin mengasihi Tuhan. Saudari, makin hari demi hari, kita makin mengasihi firman Tuhan. Baik, saudari, malam ini kita akan membahas mengenai kerajaan 1000 tahun. Kalau Anda pernah membaca Wahyu pasal 20 ayat 6b, di sana dikatakan, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia. Dia di sini mengacu kepada Kristus. Selama berapa, saudari? Di sana dikatakan selama 1000 tahun lamanya. Puji Tuhan. Selama 1000 tahun lamanya. Tetapi saudari, mungkin Anda membaca ayat ini, mungkin Anda bingung, apa itu kerajaan 1000 tahun? Mungkin ada yang tahu, ada yang kurang tahu juga, atau masih bingung. Baik, saya akan hanya memberikan gambarannya saja. Nanti akan secara detail akan dibahas oleh saudara berikutnya. Oke. Saudari, mengapa ketika Anda melihat layar Anda, saudari, mengapa saya memberikan gambaran ini? Saudari, sedikit saya akan bahas sedikit mengenai dua teologi terbesar yang menghiasi teologi di dunia ini di sepanjang sejarah. Mungkin Anda tahu teologi Calvin dan Arminian. Saudari, mungkin Anda tahu sedikit mengenai salah satu pokok dari ajaran mereka mengenai keselamatan. Kita tahu bahwa mereka memiliki perbedaan mengenai keselamatan. Calvin mengatakan bahwa keselamatan itu kekal, yaitu menurut Yohanes pasal 10 ayat 28. Lalu menurut Arminian mengatakan bahwa keselamatan itu bisa batal. Mereka ambil di dalam Ibrani pasal 6. Oke. Nah, saudari, mengapa mereka memiliki pandangan yang berbeda mengenai keselamatan Allah? Saudari, pasti dengan dengan dasar-dasar teologi mereka. Tetapi saudari, mengenai keselamatan ini, seharusnya jika mereka nampak seutuhnya mengenai kerajaan 1000 tahun, maka mereka memiliki satu benang merah. Kita tahu bahwa kedua ajaran ini sampai sekarang mereka belum menemukan titik temunya. Belum menemukan benang merahnya. Saudari, salah satu, jika mereka mengenal seutuhnya mengenai kerajaan 1000 tahun, maka kedua ajaran ini bisa menemukan titik temunya. Mengapa, saudari? Karena di pihak Armenian mengatakan bahwa keselamatan itu betul adanya bisa diperoleh secara cuma-cuma. Tetapi apabila orang Kristen itu, orang tertentu menyimpang atau meninggalkan imannya, maka keselamatan itu bisa hilang. Ini ditafsirkan penghukuman di dalam Alkitab itu orang Armenian menafsirkan bahwa ini keselamatan orang tersebut bisa batal. Seharusnya saudari, orang yang kalah, yang ditafsirkan orang Armenian, seharusnya mereka nampak kerajaan 1000 tahun. Mengapa saudari? Jika orang kurang matang, anggaplah saya kurang matang ketika Tuhan datang, maka saya akan didisiplinkan di dalam kerajaan 1000 tahun. Kalau saya mengerjakan keselamatan saya dengan gentar, Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13 mengatakan, di ayat 12 dikatakan bahwa
kerjakanlah keselamatanmu. Tetapi di ayat 13 Paulus mengatakan, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Saudara-saudari, saya tidak akan membahas, ya saya hanya memberikan satu gambaran, ya karena judul yang kita bahas hari ini adalah Kerajaan 1000 tahun. Nanti kalau Anda tertarik bisa WhatsApp kita ya mengenai keselamatan ini, dan kapan-kapan kita akan membahas mengenai perkara keselamatan. Karena waktu saya akan next, saudara-saudari. Oke. Nah, kalau Anda melihat bagian ini, saudara-saudari, maka poin yang akan kita bahas malam ini adalah ya ini nih, zaman kerajaan. Kalau Anda lihat, saudara-saudari, yaitu zaman kerajaan. Inilah yang akan kita bahas malam ini. Ya, Anda melihat bagian ini, kita tahu bahwa ada 4 zaman. Zaman sebelum hukum Taurat, zaman hukum Taurat, zaman anugerah. Hari ini kita berada di zaman anugerah atau zaman kasih karunia. Lalu zaman yang akan datang adalah zaman kerajaan. Oke. Saya next. Oke. Maka timbullah satu pertanyaan di dalam benak kita. Siapakah yang bisa berbagian di dalam kerajaan 1000 tahun? Tentu pertama, saudara-saudari, adalah orang yang percaya. Orang yang percaya tentunya. Kalau Anda belum percaya pada Tuhan, maka saudara-saudari Anda tidak bisa berbagian di dalam kerajaan 1000 tahun. Maka syarat utama untuk berbagian di dalam kerajaan 1000 tahun yaitu harus percaya. Markus 16 ayat 16. Maka kedua adalah tidak hanya cukup percaya, perlu melangkah lagi, yaitu perlu menjadi hamba yang setia dan gadis yang bijaksana. Perlu di zaman ini perlu mengasihi Tuhan lebih banyak. Terus dari ketika Anda lebih banyak mengasihi Tuhan, lebih kasih Anda Anda mengasihi Tuhan di zaman ini, saudari, maka Anda akan menjadi pemenang. Ya, ketika Anda menjadi pemenang, maka Anda lah yang bisa berbagian di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi, saudari, ya, ini syarat-syaratnya untuk berbagian di dalam kerajaan 1000 tahun. Baik, kita tahu, saudari, bahwa di zaman anugerah hari ini, yaitu zaman kasih karunia hari ini, saudari, terdapat 4 golongan orang. Pertama adalah orang Kristen asli, yaitu yang dilahirkan kembali. Jadi orang yang percaya. Nah, kedua adalah orang Kristen pemenang. Yaitu lalu ketiga adalah orang Kristen palsu atau Kristen KTP. Lalu di zaman ini juga ada orang-orang duniawi. Baik. Kalau namanya saudari, 4 golongan orang di zaman kasih karunia ini, di zaman anugerah, yaitu di zaman kasih karunia ini, saudari, Allah telah memilih dan melahirkan kembali berjuta-juta orang. Mereka lah yang disebut orang Kristen sejati. Tetapi semua orang Kristen asli ini akan berjalan seiring dengan Allah. Lalu saudari, orang-orang yang tidak mencari kerajaannya hari ini, orang yang tidak baik-baik mengasihi Tuhan hari ini, lebih bersahabat dan bersahabat dengan dunia, akan menjadi serupa dengan dunia. Maka kaum beriman yang semacam ini akan menjadi orang Kristen yang kalah. Tentunya tidak bisa atau tidak layak meraja bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun. Sedangkan kaum beriman yang mencari kerajaannya, yang baik-baik mengasihi Tuhan hari ini, di zaman ini, saudari, akan menjadi para pemenang. Puji Tuhan. Mereka akan menjadi para pemenang yang berbagian di dalam kerajaan 1000 tahun. Lalu, saudari, selain 2 jenis orang Kristen sejati di atas, masih ada jenis ketiga, yakni adalah orang Kristen palsu. Yang dilambangkan oleh lalang di dalam Matius pasal 13. Lalang adalah semacam rumput yang mirip dengan gandum, benihnya beracun dan dapat menyebabkan ngantuk, pusing, kejang, dan bahkan kematian. Tunas dan daun lalang serupa dengan tunas dan daun gandum.
Sukar sekali saudara-saudari membedakan gandum dari lalang sebelum keduanya menghasilkan buah. Buah gandum berwarna kuning emas, tetapi buah lalang berwarna hitam. Orang Kristen palsu sangat mirip dengan orang Kristen asli, saudara. Baik, next. Oke. Maka pekerjaan kita akan diuji oleh api. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15, di sini dikatakan, sekali-kala pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan yang terbakar, ia akan menderita kerugian. Jadi saudari-saudari, api di sini adalah api penghakiman Tuhan. Api ini akan menyingkapkan pekerjaan setiap orang beriman dan akan mencoba dan menguji pekerjaan mereka. Hari ini saudari-saudari, kelak pekerjaan setiap orang akan diuji oleh api ini. Semua pekerjaan berasal dari kayu, rumput, dan jerami. Ini melambangkan hasil karya yang bersumber dari kekuatan hayat alamiah diri kita. Yang bukan berasal dari kekuatan hayat Allah yang ada di dalam kita, tidak akan tahan uji oleh api itu dan akan mudah terbakar. Di dalam ekonomi Allah, kayu, rumput, dan jerami hanya layak untuk dibakar. Semua yang berasal dari diri kita, dari hayat alamiah kita, hanya layak untuk dibakar. Lalu, kau beriman yang kalah akan menderita kerugian. Kehilangan upah bukan kehilangan keselamatan. Ya, kalau di golongan Armenian tadi, saudari, mereka menafsirkan sebagai keselamatan itu bisa batal. Ya, tetapi orang yang kalah ini, orang Kristen yang kalah akan mendapat kerugian, akan menderita kerugian, itu di dalam kerajaan 1000 tahun. Karunia keselamatan yang kita terima dalam Kristus bukan berdasarkan pekerjaan kita. Karunia ini kekal dan tidak berubah dan hakikinya. Karena itu orang beriman yang pekerjaan Kristiannya tidak diperkenan oleh Tuhan yang menghakimi akan menderita kerugian. Ia akan kehilangan upah, namun ia tetap akan diselamatkan. Keselamatan Allah diberikan secara cuma-cuma kepada semua orang berimannya sampai kekekalan. Nah, sedangkan upah yang Tuhan berikan kepada kaum beriman, ya, tidak semua, saudari. Upah ini tidak semua diberikan. Yang pekerjaan Kristianinya diperkenan olehnya adalah untuk zaman kerajaan. Upah ini adalah suatu dorongan bagi pekerjaan Kristiani mereka. Jadi, saudari, hari ini jangan menjadi orang Kristen yang biasa. Saudari, Anda perlu menjadi orang Kristen pemenang. Mengapa, saudari? Karena di sana ada upah. Ya, upah kita adalah untuk meraja bersama dengan Tuhan selama 1000 tahun. Next. Lalu kau beriman yang kalah akan diselamatkan setelah melewati api. Maksudnya apa? Oke. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 15b, Paulus mengatakan, ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Terus dari walaupun kau beriman yang pekerjaan Kristiania tidak diperkenan oleh Tuhan, pada saat kedatangannya kembali akan tetap diselamatkan. Tetapi saudari, tetapi seperti dari dalam api. Dari dalam api pasti menunjukkan penghukuman pendisiplinan yang akan berlangsung di zaman 1000 tahun. Setelah mereka melewati api di zaman itu, maka mereka akan keluar dari sana. Jadi saudari, ketika Anda menjadi kaum beriman yang kalah, tidak baik-baik mengasihi Tuhan di zaman ini, ya, maka Anda akan mengalami pendisiplinan di zaman kerajaan. Terus hari ini perlu mengasihi Tuhan lebih mutlak lagi. Ya, kalau Anda melihat
COVID-19 saat ini sudah membuat Anda menderita. Ini baru beberapa bulan. Apalagi nanti saudara-saudari di zaman kerajaan. Pendisiplinan di dalam kerajaan, di dalam zaman kerajaan. Saudara-saudari, sangat ngeri sekali. Bahkan di dalam kitab Matius Tuhan mengatakan bahwa mereka akan mengalami ratap dan tangis. Mereka akan berada di dalam kegelapan. Orang-orang yang berbagian di dalam pendisiplinan, mereka akan menyesal, saudara-saudari. Kenapa ya dulu saya tidak baik-baik mengasihi Tuhan dulu. Tapi saudara-saudari, kiranya melalui berita malam ini kita makin mengasihi Tuhan. Baik, selanjutnya adalah Allah adalah api yang menghanguskan dan kaum beriman yang kalah akan digarami. Maksudnya apa adalah kita tahu bahwa api itu bukan api siksaan, bukan neraka, saudara-saudari, melainkan adalah Allah sendiri. Ibrani 12 ayat 29 dikatakan Allah kita adalah api yang menghanguskan. Allah adalah api yang menghanguskan sifat-sifat alamiah kita yang lama. Dengan apa, saudara-saudari? Maka Allah akan menggantikannya dengan yang baru. Inilah yang dimaksud dengan 1 Korintus pasal 3 ayat 15 bahwa keselamatan mereka itu seperti dari dalam api. Kita tahu, saudara-saudari, bahwa api Allah itu juga adalah garam. Kaum beriman adalah garam dunia yang gagal dan menjadi tawar. Mereka akan digarami oleh api. Dan digarami oleh api di sini, saudara-saudari, adalah dimatangkan oleh penyaluran hayat Allah di masa kerajaan 1000 tahun. Jadi, saudara-saudari, di tempat pendisiplinan itu, setiap kaum beriman yang telah menjadi tawar akan digarami oleh api. Maka penggaraman dalam tempat pendisiplinan itu akan menyerupakan mereka dengan Kristus. Jadi sekali lagi, saudara-saudari, kita bisa melihat di sini, inilah yang dimaksud dengan 1 Korintus pasal 3 ayat 15. Oke. Lalu kaum beriman yang kalah akan dimantangkan di zaman kerajaan 1000 tahun. Jadi setelah zaman kerajaan 1000 tahun berakhir, kaum beriman yang kalah akan dicampakkan ke tempat kegelapan itu. Jadi dalam Matius pasal 8 ayat 12, di sana Tuhan mengatakan kegelapan. Jadi bukan neraka, saudara-saudari. Kalau neraka itu tempatnya menyala-nyala, yaitu api yang tidak terpadamkan. Jadi ini bukan neraka, tetapi kegelapan, mengacu kepada tempat pendisiplinan. Jadi mereka yang telah melewati proses pendisiplinan dan akan keluar dari sana, inilah yang dimaksud dengan Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat 26. Engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Oke. Nah, saudara-saudari, maukah Anda diselamatkan dengan cara didisiplinkan? Tentu tidak, saudara-saudari, ya. Karena di dalam situasi COVID-19 ini saja kita sudah mengalami penderitaan yang luar biasa. Tidak bisa keluar rumah. Benar nggak, saudara-saudari? Apalagi di dalam kerajaan 1000 tahun nanti. Saudara-saudari, ya, kiranya kita kembali dibarakan malam hari ini. Baik, saudara-saudari, kalau kita melihat bahwa pada zaman di kerajaan 1000 tahun, tempat pendisiplinan, di dalam Ibrani pasal 10 ayat 31 dikatakan bahwa ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Jadi saudara-saudari, ngeri sekali, saudara-saudari. Ya, kalau Anda jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ya, sebaiknya Anda memilih untuk menjalani proses pendisiplinan hari ini. Di zaman kasih karunia ini. Mengapa, saudara-saudari? Pendisiplinan hari ini sangat pendek waktunya. Ya, lebih baik kehilangan kenikmatan dunia hari ini daripada kehilangan kenikmatan kerajaan yang akan datang. Karena di dalam Ibrani pasal 12 ayat 10 di sana dikatakan, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saudara-saudari, api Allah yang menghanguskan alamiah dan kedagingan kita sudah dijalankan di zaman sekarang ini.
Ya, kalau kita melihat 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 13, di sini dikatakan, saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Jadi bagian yang kamu dapat di sini adalah hayatnya. Jadi hayatnya yang memantapkan kita di zaman ini. Sehingga kita tidak lagi perlu dimantapkan di dalam kerajaan 1000 tahun yang akan datang. Lalu next. Maka saudari orang yang mengasihi Tuhan hari ini, maka mereka akan menjadi pemenang dan mendapat upah atau pahala. Ya. 1 Korintus pasal 3 ayat 14. Di sini dikatakan, jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Upah atau pahala adalah suatu tambahan pada keselamatan kekal. Keselamatan kekal didapatkan melalui percaya, tidak berhubungan dengan perbuatan kita. Sedangkan saudari pahala atau upah ini diberikan atas perbuatan atau pekerjaan kita hari ini. Jadi saudari, sekalipun kita telah diselamatkan, maka kita mungkin tidak menerima pahala. Maka kita akan mengalami kerugian. Maka saudari, untuk mendapat pahala atau upah, Anda perlu baik-baik hari ini bekerja sama dengan Allah. Saudari, Anda perlu dimatangkan di zaman ini. Supaya Anda layak menjadi pemenang-pemenangnya. Jadi saudari, kita tahu bahwa pahala ini diberikan kepada kita pada saat kedatangan Tuhan kembali berdasarkan pekerjaan kita. Jadi, saudari, pahala atau upah ini akan diberikan berdasarkan pekerjaan kita hari ini. Kita tahu saudari bahwa Rasul Paulus juga pernah berusaha sekuatnya untuk mendapatkan pahala ini. Jadi saudari, kiranya kita juga memiliki sikap yang seperti Paulus. Berusaha dengan sekuatnya saudari untuk mendapatkan pahala ini. Oke, pahala memerintah 1000 tahun lebih awal bagi para pemenang. Saudara-saudari, kepada beberapa pemenang yang setia dan menempuh kehidupan gereja yang normal atau sejati hari ini, Tuhan akan memberikan pahala, yakni kenikmatan hayat kekal di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi mereka juga akan meraja. Mereka akan memerintah bangsa-bangsa. Selama berapa saudari? Selama 1000 tahun lamanya. Bersama dengan Kristus. Puji Tuhan. Kita akan meraja bersama dengan Kristus selama 1000 tahun lamanya. Tetapi jika kita menjadi pemenangnya hari ini. Oke. Lalu bagaimana cara menjadi pemenang di zaman ini, saudari? Mungkin Anda bingung, bagaimana? Jadi kita dapat menjadi pemenang di zaman ini bukan oleh kekuatan atau upaya diri kita, tetapi saudari melalui mengalami keselamatan sempurna, yakni pekerjaan pengubahan atau transformasi yang Allah kerjakan di dalam kita. Kita tahu Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13. Ayat 12 mengatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan gentar. Tetapi ayat 13 mengatakan Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi saudari perlu hari ini baik-baik mengalami keselamatan sempurna Allah. Baik-baiklah mengasihi Tuhan hari ini saudari. Oke, mau menjadi para pemenang maka berlarilah. Paulus mengatakannya 1 Korintus 9 ayat 24. Di sini dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelandang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Saudari, kalau Anda melihat gambar ini, kiranya Anda memiliki sikap malam hari ini. Harus berlari. Jangan puas dengan menerima keselamatan Allah melalui percaya. Tetapi saudari perlu maju. Perlu terus maju sampai Anda matang di dalam hayat. Sehingga Anda bisa menjadi
pemenang-pemenangnya hari ini. Oke, kesimpulan saya, saudari, kita tahu bahwa hari ini banyak orang telah dilahirkan kembali, telah dipindahkan ke dalam kerajaan. Maka sekarang kita berada di dalam kerajaan. Yang hari ini adalah kehidupan gereja, yaitu di zaman kasih karunia hari ini. Kita tahu bahwa hidup gereja hari ini adalah suatu pelatihan dan suatu pendisiplinan bagi kita. Sedangkan kerajaan dalam manifestasinya, yaitu dalam kerajaan 1000 tahun, akan menjadi suatu pahala, menjadi suatu kenikmatan bagi kita kelak, saudari. Jadi jika kita menerima pelatihan roh itu hari ini, pendisiplinan hari ini, saudari, kita pasti akan menerima pahala. Kita akan menikmati Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun. Kiranya, saudari, hari ini kita baik-baik mengerjakan keselamatan kita. Harus terus berlari seperti sikap Rasul Paulus. Baik, saudari, akan dilanjutkan oleh saudara kita, akan membahas secara detail mengenai kerajaan 1000 tahun. Baik, terima kasih Saudara Yusten atas penjelasan yang diberikan. Teman-teman sekalian, sebelum saya share screen, melanjutkan pembicaraan atau share dari Saudara Yusten bahwa hari ini Tuhan itu adil. Ya kan? Dia penuh kasih, tetapi dia juga adil. Artinya, teman-teman, hari ini ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita percaya pada Tuhan sesuai janjinya, dia memberikan hidup yang kekal kepada kita. Yohanes 3 ayat 16. Dan melalui percaya dan dibaptis, kita juga disucikan, kita dibasuh, dan kita dibersihkan. Tetapi masalahnya adalah, satu, setelah percaya dan dibaptis, kita tidak langsung jadi pemenang. Kita pun tidak langsung tidak langsung terangkat, ya kan? Kita tidak langsung bersama dengan Tuhan. Setelah kita percaya dan dibaptis, kita masih hidup di atas muka bumi, bersentuhan dengan banyak perkara dunia. Kita masih kadang-kadang tanpa sengaja berbohong. Kita terkadang juga tanpa sengaja kita berbuat salah atau jahat terhadap orang. Kadang-kadang mungkin kita juga tanpa sengaja menyakiti hati orang. Atau mungkin tanpa sengaja kita menyalahkan Tuhan karena banyak kondisi yang terjadi di sekitar kita. Nah, saudara-saudari, kalau Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan langsung tetap menyelamatkan kita di dalam kondisi yang tidak mengasihi, kondisi yang melupakan Dia, kondisi yang ibadah setengah-setengah, kondisi yang mungkin tidak percaya kalau Tuhan itu ada, kondisi di mana kita sering menyakiti hati orang lain, adilkah Tuhan kalau dia tetap menyelamatkan Anda, kalau dia tetap membawa seperti kata orang membawa kita ke surga? Maka Tuhan tidak adil jika demikian. Ya, masa orang yang jahat juga Tuhan diselamatkan? Ya. Tetapi kalau hanya sekedar diselamatkan tidak ada masalah. Beres. Untuk itu karena Allah adil, maka ada sebuah zaman yang dinamakan zaman kerajaan. Tentu akan berbeda antara dua orang Kristen. Satu begitu giat baca Alkitab setiap hari, tapi satunya lagi hanya tidur-tiduran. Apakah di hadapan Tuhan mereka sama? Di pandangan keselamatan mereka sama. Tetapi di pandangan pahala, dua orang ini meskipun sama-sama Kristen, berbeda. Kerajaan bukan perkara keselamatan, tapi kerajaan adalah perkara pahala. Betul, kita diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan. Itu adalah untuk mendapatkan keselamatan kekal. Tetapi untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan kerajaan, tidak bisa kita hanya modal iman. Kita perlu hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa bisa demikian? Mari saya akan share. Saya akan usahakan cepat, tapi teman-teman saya usahakan bisa tangkap. Kalau saya terlalu cepat atau ada yang bingung, mohon ditanyakan dengan segera. Tidak apa-apa, langsung tanyakan saja. Baik. Teman-teman, ada banyak lingkaran-lingkaran yang unik di layar kita. Hanya saja tidak perlu perhatikan yang sebelum dunia dijadikan, lalu tidak zaman sebelum mengutara. Ini di pembahasan yang lain. Tapi perhatikan saja lingkaran yang besar ini.
Perhatikan lingkaran yang besar. Teman-teman sekalian, Anda perhatikan di sana ada 4 buah lingkaran. Ada 4 buah. Satu adalah lingkaran yang luar, yaitu dunia bangsa-bangsa. Yang kedua, lingkaran kedua adalah penampilan kerajaan surga atau dunia Kristen. Yang ketiga adalah orang Kristen sejati. Yang keempat ada kaum beriman pemenang. Mari kita lihat satu-satu secara cepat. Nanti kalau ada pertanyaan yang tidak sempat terjawab di sini, bisa ditanyakan via WhatsApp group secara pribadi. Baik, dunia bangsa-bangsa adalah apa yang bisa kita lihat kasat mata hari ini. Banyak hari ini sekitar berapa miliar ya penduduk bumi, itu adalah dunia yang di luar. Banyak orang, itu lingkaran yang paling luar. Lalu juga ada, entahkah dia orang percaya, atau entahkah dia orang yang tidak percaya, dia masuk ke dalam lingkaran yang luar, dunia bangsa-bangsa. Lalu ada penampilan kerajaan surga, itu dunia Kristen. Dunia Kristen mencakup semua orang yang menyebut dirinya Kristen, semua orang yang mengatakan yang tiap minggu beribadah, ataupun semua orang yang kata saudara Yusten tadi di KTP-nya tertulis agama Kristen. Nah, itu adalah penampilan kerajaan. Jadi sesuatu yang terlihat, oh itu orang Kristen. Oh di rumahnya ada salib, orang Kristen. Oh di rumahnya ada patung ya, patung Bunda Maria. Oh, Kristen Katolik. Nah, oh di rumahnya kadang-kadang ada ibadah. Oh, Kristen. Oh, dia KTP-nya Kristen walaupun tiap hari pukul orang, tiap hari mencuri. Tapi KTP-nya Kristen, namanya mungkin maaf, nama-nama banyak yang nama Kristen ya. Petrus mungkin. Oh, Kristen dia. Nah, itu mencakup semua penampilan dunia Kristen yang kelihatan. Tapi di balik semuanya ini ada orang Kristen yang sejati. Mereka tidak hanya menyandang nama, mereka tidak hanya menyandang status Kristen, tapi mereka seperti Roma pasal 10, hati percaya, mulut mengaku, dan mereka beroleh keselamatan. Tetapi tidak berhenti sampai di sana. Untuk masuk ke dalam Yerusalem baru yang kita bahas minggu lalu, Anda cukup berada di sini, menjadi orang Kristen yang sejati. Hati Anda percaya, mulut Anda mengaku. Kenapa harus di lingkaran ini bukan yang di luar? Karena di luar juga ada orang Kristen palsu. Mereka tidak percaya Tuhan, mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan, tapi menyebut diri mereka Kristen. Maaf, salah satunya adalah saksi Yehova. Mereka masih menyebut diri Kristen, tetapi mereka tidak mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, itulah di luar sini. Nah, tetapi di lingkaran ketiga yang ini adalah orang-orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Tapi itu baru step awal untuk mendapatkan keselamatan kekal. Kita bisa melihat masih ada satu lingkaran lagi. Ini adalah lingkaran kaum beriman pemenang. Lingkaran yang di luar hanya kaum beriman. Tapi lingkaran yang di dalam adalah kaum beriman pemenang. Apa bedanya? Kaum beriman adalah orang yang percaya Yesus adalah Tuhan. Dia tidak menyangkal nama Tuhan. Dia tidak menyangkal firman Tuhan. Atau kita bisa bilang orang Kristen pada umumnya. Hari Minggu ya gereja. Ya kan kalau makan berdoa. Tapi itu umum. Yang untuk mendapatkan kerajaan hanyalah orang yang ada di dalam lingkaran ini. Yaitu kaum beriman pemenang. Orang yang menang atas situasi dunia. Orang yang menang atas tarikan dunia. Banyak orang hari ini, ya kan, ketika di dalam situasi corona mulai sibuk, akhirnya mulai cari kesenangan di Netflix. Mereka mulai cari kesenangan di streaming YouTube free, YouTube yang tidak pakai iklan, ya mungkin yang seperti itu. Tetapi kaum beriman pemenang, ketika di masa-masa seperti ini dia tahu, sebentar lagi Tuhan akan datang. Sehingga apa yang dia kerjakan? Wah, dia mulai menuntut kebenaran. Waktu-waktu kosong tidak dipakai untuk gosip, tidak dipakai untuk nonton infotainment, tapi dipakai untuk berlutut dan berdoa. Waktu-waktu yang kosong bukan dipakai untuk tidur-tiduran, tapi dia duduk, membaca firman Tuhan dan mendoakan firman Tuhan. Wah, ketika orang hari ini sibuk menghabiskan uangnya untuk belanja online, beli paket game, dan segala macam, dia persembahkan uang bagi pekerjaan Tuhan. Wah, ketika orang hari ini tidak sabar mau keluar untuk mau ke mall, untuk mau karaoke, untuk mau ke bioskop, untuk mau ke tempat hiburan. Sebagai kaum beriman pemenang, satu-satunya alasan dia mau keluar rumah adalah karena dia tahu masih banyak anggota keluarga yang belum diselamatkan. Ketika orang hari ini menggunakan kuotanya untuk streaming online, untuk nonton, untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Kaum beriman pemenang
adalah orang yang bahkan mempersembahkan kuotanya untuk apa? Mendapatkan suplaian yang rohani. Tidak mudah. Mungkin kita bilang, wah gampang ya. Gak apa-apa, kalau gitu saya persembahan aja. Saya yakin pengalaman teman-teman pasti tahu bahwa mempersembahkan uang ke dalam kotak persembahan bukan hal yang semudah membalikkan telapak tangan. Kita mungkin akan berhitung. Tahu kuota untuk streaming Bible study macam ini dibanding untuk nonton YouTube, belum tentu banyak orang mau streaming Bible study macam ini, ya kan? Wah, lebih berharga tidur daripada saya menuntut Alkitab. Tidak mudah menjadi kaum beriman pemenang. Untuk itu Allah memberikan kerajaan sebagai motivasi, pahala bagi mereka yang hari ini tidak seperti kata saudara Yusten tadi, tidak menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Orang ke gereja, saya ke gereja. Orang berdoa, saya berdoa. Orang tidak berdoa, saya tidak berdoa. Orang di gereja cerita, saya juga cerita. Nah, tidak bisa demikian. Kalau kita mau jadi orang Kristen pemenang, kita harus mengejar. Masuk kerajaan bukan perkara kita sudah selamat atau tidak saja. Tapi masuk kerajaan adalah perkara bagaimana kita hidup hari ini. Baik, saya maju dulu. Kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan. Oke. Baik. Kita akan sedikit menjelaskan dengan detail soal kerajaan 1000 tahun. Semoga kita tidak hanya mendapatkan doktrin, tapi dari penjelasan ini kita mau ada hati untuk maju. Ya kan? Baik. Di dalam kerajaan 1000 tahun, teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah seperti lingkaran yang ada di sebelah kiri layar Anda. Di sana kita bisa melihat zaman kerajaan terbagi menjadi dua, yaitu ada bagian yang surgawi dan juga ada yang bumia. Oke. Kaum beriman, semua orang Kristen yang menjadi kaum beriman pemenang akan berada di dalam kerajaan surga, kerajaan 1000 tahun yang adalah pahala, di mana kita memerintah bersama dengan Tuhan selama berapa lama? Selama 1000 tahun. Kenapa tidak kekal? Pemerintahan kekal adalah nanti setelah ini. Oke, saya maju dulu. Saya akan coba ringkas supaya bisa ditangkap. Kaum beriman pemenang itu akan masuk yang hari ini berusaha sebaik mungkin. Mereka adalah orang-orang dosa yang bahkan sejak hari ini menang terhadap dosa dan terhadap dunia, terhadap godaan, dan banyak hal-hal negatif yang berlawanan dengan Tuhan. Di dalam kerajaan kelak, teman-teman sekalian, tidak ada lagi dosa. Untuk itu hari ini perlu baik-baik mengejar untuk bisa menang. Lalu kalau ada raja, tentu ada yang diperintah atau ada yang sistem yang dijalankan. Oke, siapa rakyatnya? Kita bisa melihat bagian kedua dari kerajaan adalah 1000 tahun adalah bagian yang bumi ya. Di sana ada orang Yahudi yang menjadi imam. Teman-teman, kenapa harus orang Yahudi? Kita tahu hari ini orang Yahudi tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah pernah datang. Dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah pernah naik kembali ke surga. Tetapi satu hari kelak, orang Yahudi ini akan dipulihkan kembali oleh kasih karunia Tuhan. Sehingga mereka bisa kembali melayani Allah dengan cara yang benar. Selain ada orang Yahudi yang menjadi imam, juga ada bangsa-bangsa, yaitu mereka yang percaya kepada Injil kekal. Wah, apalagi ini Injil kekal? Injil kekal, di dalam Alkitab kita punya Injil anugerah, yaitu Injil yang membawa orang yang tidak percaya Yesus menjadi percaya Yesus adalah Tuhan. Sehingga dia beroleh anugerah, yaitu keselamatan yang kekal. Injil yang kedua adalah Injil kerajaan, yaitu orang yang sudah percaya Tuhan Yesus harus tahu bahwa percaya saja tidak cukup. Kenapa? Karena ada zaman kerajaan. Bagaimana bisa masuk ke dalam kerajaan? Itulah perlu Injil kerajaan, yaitu hidup menang terhadap banyak perkara negatif yang berlawanan dengan Tuhan. Tetapi ada juga Injil kekal. Injil kekal bukan diberitakan oleh manusia,
tapi diberitakan oleh malaikat. Teman-teman bisa ada ayat referensi, Anda boleh catat, Anda boleh baca dan bawa ke dalam doa. Injil kekal adalah ketika Antikristus itu datang, ya kan? Akan ada satu Injil yang diberitakan kepada umat manusia di muka bumi adalah Injil kekal, yaitu Injil yang untuk membawa orang bukan untuk percaya kepada Tuhan, tapi Injil yang membawa orang takut akan Tuhan. Mereka harus takut akan Tuhan semesta alam. Sehingga apa? Injil ini bukan untuk percaya ya, tapi untuk takut akan Tuhan. Kalau Anda ingat di dalam Alkitab ada kisah kambing dan domba, bangsa-bangsa yang ada di dalam kerajaan 1000 tahun adalah domba. Bagaimana klasifikasinya? Kita bahas sedikit dengan ringkas. Mari saya next. Baik, di sini sudah ada beberapa sedikit penjelasan kerajaan milenium atau kerajaan 1000 tahun. Di bagian yang bumi ya, saudara-saudari, teman-teman sekalian, ada domba, yaitu orang yang tadinya tidak percaya Tuhan, tetapi mereka takut akan Tuhan. Sehingga mereka mulai membantu setiap anak-anak Tuhan di dalam kesusahan besar. Ini mungkin akan bingung, tapi mari kita sambil berdoa. Mereka syarat menjadi domba adalah mereka percaya kepada Injil kekal. Dan berkat yang mereka juga mendapatkan berkat yang sudah disiapkan sebelum dunia dijadikan. Haleluya. Orang-orang Israel adalah orang-orang Yahudi yang akan menjadi imam. Mereka akan mengajar, memimpin bangsa-bangsa yang mendapatkan Injil kekal. Lalu, di mana porsi Anda dan saya yang sudah percaya Yesus sejak hari ini? Puji Tuhan, kita akan berada di bagian yang surgawi. Di bagian yang surgawi adalah tempat bagi para pemenang. Para pemenang ini mencakup baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Dari zaman hukum Taurat sampai zaman gereja. Hari ini, setiap kita yang hidup dengan ketat, hidup dengan tepat, tidak dihanyutkan atau dibius oleh hawa nafsu dunia, kita ada kesempatan untuk berbagian di dalam kerajaan 1000 tahun. Mari kita maju untuk melihat ayat demi ayat. Tentang pemenang. Di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 4, di bagian ayat kepada kita adalah mereka yang hidup kembali. Kita ulang biar jelas, kita bawa dari atas. Aku melihat jiwa-jiwa mereka. Mereka ini mereka siapa? Yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Perhatikan, karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Artinya mereka sudah percaya Yesus adalah Tuhan dan percaya firman Allah, percaya pada firman Allah. Mereka akan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Lalu ayat selanjutnya, di ayat yang ke-6, kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi, haleluya, mereka memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Teman-teman sekalian, kalau Anda hari ini menuntut Tuhan dengan ketat, ya kan, mengejar pertumbuhan kerohanian, mengejar pengenalan dan pengalaman akan Tuhan Allah yang hidup, maka kerajaan adalah pahala Anda. Ingat, bertumbuh di dalam kerohanian kita bukan hal yang mudah. Ya kan? Tentu akan lebih senang kita baca novel daripada baca Alkitab, ya kan? Akan lebih senang kita ke bioskop daripada ke sidang ibadah rumah tangga. Akan lebih bagus kita Zoom meeting online dengan teman-teman kita, mungkin kita main Among Us. Wah, itu tuh impostornya tuh. Daripada kita Zoom meeting untuk Bible study, ngantuklah, bosan lihat ayat-ayat. Menjadi rohani tidak mudah. Tapi untuk Anda yang bersusah payah hari ini, Tuhan itu adil. Ya kan? Untuk kita yang mengejar, ketika orang tidur kita baca Alkitab, ketika orang kuotanya dipakai nonton, kita Zoom meeting untuk Bible study. Ketika orang di bioskop, kita sibuk nonton putaran siaran ulang Bible study. Haleluya. Ketika orang sibuk pergi jalan-jalan mungkin dengan teman atau pasangan mereka, kita sibuk telepon keluarga untuk diselamatkan. Ketika banyak orang menghabiskan kuota untuk memuaskan hawa nafsu, kita menghabiskannya untuk mendapatkan kebenaran terisi ke dalam kita. Siapa yang bilang menolak dosa itu enak? Siapa yang bilang menolak dunia itu mudah?
Sulit. Kita bisa menderita. Kita bisa korban perasaan. Mau melihat orang senang-senang kok kita susah hari ini. Tapi Allah itu adil. Kerajaan adalah pahala Anda. Tersedia bagi mereka yang menuntut dan menang atas dosa, dunia, dan segala hal negatif yang berlawanan dengan Allah. Haleluya. Kita bisa memerintah selama 1000 tahun lamanya. Nah, karena kerajaan ini 1000 tahun lamanya, maka kalau kita gagal, kalau kita tidak masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, maka kita akan masuk ke dalam pendisiplinan yang durasinya sama. Karena kita belum dapat ayat yang mengatakan ada remisi atau penangguhan penahanan. Tapi ketika kerajaan 1000 tahun dimulai, bersamaan dengan pendisiplinan juga dimulai. Artinya, kalau kita 1000 tahun memerintah, maka pendisiplinan pun durasinya tidak mungkin lebih di bawah. Untuk itu teman-teman, 1000 tahun itu bukan 1 tahun, bukan 1 bulan. Kenapa Saudara Yusten tadi berulang-ulang memberitahu kita, ayo kita maju, ayo kita mengejar, ayo kita menuntut, jangan malas, jangan menghamburkan waktu kita. Karena ketika Tuhan datang, yang paling pertama kita hadapi adalah kerajaan. Kalau Anda masuk ke dalam kerajaan, aman. 1000 tahun memerintah bersama Tuhan, ada sukacita. Tentu kalau kita memerintah senang ya, tidak tertindas ya seperti bawang putih atau di film itu segala macam. Tidak. Tapi kita memerintah penuh sukacita. Haleluya. Wah, kita penuh dengan damai. Selama berapa? 1000 tahun. Sesuai dengan firman Tuhan. Wah, tetapi kalau Anda gagal, saya gagal, kita gagal, wah, kita akan ada dalam pendisiplinan 1000 tahun. Memang setelah ini masuk Yerusalem baru. Iya. Tapi apa Anda mau? 1000 tahun di dalam kegelapan yang paling gelap. 1000 tahun di dalam, seperti dikatakan Saudara Yusten tadi, Alkitab juga mengatakan melewati api. Saya selalu ambil ilustrasi panci yang panas. Anda coba pegang panci yang panas, maka tidak mungkin kita tidak segera menarik tangan kita. Karena panas. Sekarang saja mati lampu, kita bisa maki-maki orang petugas PLN. Kenapa mati lampu? Saya sudah bayar listrik. Karena kita sebenarnya tidak suka gelap. Coba saja Anda matikan lampu kamar atau lampu ruangan di mana Anda ada saat ini. Sangat tidak menyenangkan. Kita tidak tahu apa yang akan muncul di kaki kita. Wah, apa yang akan pegang kita tidak tahu. Karena gelap. Untuk itu, mari menjadi bijaksana. Jangan hidup seperti biasa hari ini. Mari mengejar. Saya maju dulu. Akan dengan cepat. Lalu ada orang Yahudi yang menjadi imam. Ayatnya ada di dalam Zakaria 8 ayat 32. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat punca jubah seorang Yahudi, Jew, ya. Dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Jadi Allah hari ini menyertai orang Yahudi. Di balik ketidakpercayaan mereka, Allah tidak ingkar janji. Dia tetap menyertai, bahkan faktanya sampai hari ini mereka masih tetap disertai oleh Allah. Tapi satu hari mereka akan dipulihkan untuk kembali melayani Allah. Begitupun dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat 2-3. Di mana hari-hari terakhir ada gunung, di mana tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak. Dan segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Nah, mereka akan dipimpin oleh orang-orang Yahudi yang akan menjadi imam di masa kerajaan bagian yang bumi ya. Bagaimana dengan bangsa-bangsa? Siapa bangsa-bangsa? Wahyu pasal 14. Aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil kekal. Diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, kepada semua bangsa, semua suku, bahasa, dan kaum. Isi Injil kekal ini apa? Alkitab menjawab dirinya sendiri di ayat 7. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Jadi Injil kekal bukan untuk membawa mereka percaya, tapi untuk takut akan Allah. Oke, tinggal 3 menit waktu saya, 57. Saya maju dengan cepat. Lalu kapan? Di mana kita tahu ada domba dan ada kambing? Tentu yang berbagian dalam kerajaan adalah domba. Matius 25 ayat 32-34 berkata, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi gembala akan memisahkan domba dari kambing. Siapa domba dan siapa kambing? Mari kita lihat. Matius 25 ayat 38 berbicara mengenai, bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing, kami memberi engkau tumpangan
atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Ayat selanjutnya, kami melihat engkau sakit dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Ayat 38 dan ayat 39 dari Matius 25 adalah kondisi ketika zaman kesusahan besar. Teman-teman, ketika antikristus itu datang, orang Kristen itu akan disiksa habis-habisan. Wah, orang Kristen akan mengalami sesuatu yang tidak mereka bayangkan sebelumnya. Orang Kristen sudah tidak bisa akan disiksa begitu rupa sampai pokoknya kita tidak akan menyangkal nama Tuhan. Apa yang terjadi hari ini? Kita kena situasi pandemi corona yang seperti ini itu masih biasa. Walaupun kita sudah pusing 7 keliling, khususnya teman-teman yang mungkin ada pekerjaan pasti mengalami pusing. Ini baru satu aspek. Bagaimana kalau tiba-tiba corona dibarengi dengan gempa bumi, lalu kita dikejar-kejar orang yang mau bunuh kita? Wah, kita bisa stresnya minta ampun itu. Lalu siapa yang mau tolong? Di sanalah Matius 25 ayat 38. Orang-orang yang saat itu, yang mungkin tidak percaya Tuhan, tapi mereka menolong kita. Menolong orang-orang Kristen. Saya tidak berharap itu kita ya, saya berharap kita terangkat. Haleluya. Menolong orang-orang Kristen. Menolong orang-orang yang percaya pada Yesus. Haleluya. Allah tidak ingkar janji. Dia berkata, Matius 25 ayat 40. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku. Siapa saudara Yesus? Di dalam kebangkitan, kitalah orang-orang percaya adalah saudara-saudaranya. Yohanes 20 ayat 17. Kamu melakukannya untuk aku. Jadi orang-orang yang tidak percaya ini, ketika dia menolong kaum beriman, dia menolong orang-orang Kristen, mereka menjadi domba. Jangan bilang menolong orang Kristen itu gampang. Hari ini Anda, coba kita, kalau berani sembunyikan teroris di rumah, coba. Misalnya, anggap saja contoh. Orang yang dikejar-kejar polisi, kita sembunyikan di rumah. Wah, siapa yang mau, ya kan? Nanti kita juga ikut terbawa, ikut tersiksa juga. Itulah resiko yang harus diambil oleh mereka. Tapi, mereka juga tidak akan kehilangan upahnya. Saya maju sedikit. Jadi, teman-teman sekalian, kerajaan 1000 tahun, saya kembali, kerajaan 1000 tahun disediakan bagi orang-orang yang hari ini baik-baik mengejar Tuhan. Yang hari ini baik-baik seperti Paulus. Di dalam perjanjian lama kita punya contoh Musa. Ibrani pasal 11 mengatakan Musa tidak mau disebut anak putri Firaun. Wah, kalau saya jadi Musa, saya mungkin akan pamer, Firaun itu mama saya. Jangan macam-macam loh, ya kan? Tidak bisa. Musa bilang saya tidak mau disebut anak putri Firaun. Kenapa Alkitab dengan detail mengatakan karena Musa mengarahkan pandangannya kepada upah. Paulus hari ini menganggap semuanya sampah karena dia mau menganggap pengenalan akan Kristus lebih mulia. Teman-teman, hari ini saya akan berhenti sampai di sini. Teman-teman, hari ini satu-satunya alasan Tuhan masih memberi kita kesempatan hidup hari ini adalah supaya kita menggunakan kesempatan baik-baik mengejar Tuhan. Jangan biarkan hari ini berlalu begitu saja. Jangan biarkan hidup Kristen yang Anda sama dengan hidup orang-orang Kristen pada umumnya hari ini. Allah telah mengasihi kita dan memberikan segalanya bagi kita. Tidak ada yang sisakan. Bahkan jubahnya juga dia berikan diundi oleh orang Roma. Ketika dia telah memberikan segalanya, sudah sepatutnya kita juga mempersembahkan seumur hidup kita kepada dia. Bukan karena dia akan memberkati, bukan karena dia akan memberi hadiah kalau kita mempersembahkan diri, bukan. Tetapi karena dia telah memberikan apa adanya dia. Segalanya bagi Anda dan saya. Mungkin Anda tidak percaya. Mungkin Anda mengatakan, ya kerajaan mah gampang. 1000 tahun itu bentar kok, tak terasa. Teman-teman, kalau Alkitab bilang, kegelapan yang ada hanya ratap dan kertak gigi. Kalau saya yang bilang, terserah Anda mau percaya atau tidak. Tapi kalau sudah Alkitab yang menulis, teman-teman sekalian, firman adalah Allah itu sendiri. Jadi mending kita bijaksana menyikapi perkara ini. Tuhan akan datang, kita tidak langsung masuk surga, teman-teman, dan tidak akan ke sana. Tapi kita akan masuk Yerusalem baru. Tapi sebelum itu, ada zaman kerajaan. Hati-hati. Mari kita hari ini menggunakan kesempatan kita sebaik mungkin untuk mengejar Tuhan menjadi pahala kita. Jangan puas jadi orang Kristen. Orang Kristen saja tidak cukup.
Kita perlu mengejar pahala, yaitu keselamatan dari pendisiplinan selama 1000 tahun. Supaya kita bisa meraja bersama Tuhan selama 1000 tahun. Sebelum kita masuk tanya jawab, saya ajak kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Kau begitu merahmati setiap kami. Kami bisa datang padamu, kami bisa membaca firman-Mu, kami bisa mendengar firman-Mu. Tuhan, ingatkan kami, kerajaan adalah perkara pahala. Tuhan, kami tidak mau hidup biasa-biasa saja. Kami tidak mau hidup mengikuti arus. Tuhan, kami mau hidup di dalam realitas kerajaan hari ini. Hari ini pimpin kami, Tuhan, supaya kami bisa menang terhadap dosa, dunia, terhadap segala hal yang menarik kami jauh dari Tuhan. Jaga perkataan kami, jaga hati kami, jaga pikiran kami, sepenuhnya tertuju kepadamu. Sehingga kelak ketika Kau datang, kerajaan, mahkota kemuliaan, kerajaan itu menjadi bagian kami. Tuhan, bawa kami sederhana melihat kepada firman. Bicara dengan jelas kepada kami. Sehingga hidup kami hari ini bukanlah hidup biasa-biasa saja. Tapi hidup yang mengejar, hidup yang menuntut, hidup yang mau bertumbuh di dalam kerohanian. Hidup yang setiap hari mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Sehingga kami menjadi hamba yang setia. Ketika Kau datang, Kau mendapati kami tetap setia mengikuti Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, baik, maaf saya lewat 4 menit dari jam 7 ya. Harusnya kita 7.00 selesai, karena pembahasannya cukup panjang. Baik, mari kita masuk ke dalam pertanyaan, teman-teman sekalian. Oh, Tuhan, apakah sudah ada? Ada ya? Mana kolom chat saya? Oke, ini dia. How to? Sebentar. Oke. Isi dulu. Oke. Baik. Apakah kita mulai dari Sydney Lily. Ayat Alkitab yang menyatakan pendisiplinan 1000 tahun. Baik, ayat Alkitab secara literal atau secara tersurat memang tidak tertulis demikian. Tetapi yang tadi kita katakan, karena kerajaan dan pendisiplinan jalannya bareng. Tidak ada delay seperti itu. Jadi ketika kerajaannya 1000 tahun, maka pendisiplinannya pun akan berlangsung sama. Kecuali kalau Tuhan berubah pikiran, nanti semoga kita tidak usah penasaran dengan pendisiplinan, tapi mari kita mengejar masuk kerajaan. Akan jadi demikian. Saya akan dengan cepat. Kalau masih kurang kurang sreg, masih bisa ditanyakan lagi, kita bisa tadi bersama. Pasca ini bisa ditanyakan di grup kepada Saudara Yusten ataupun kepada saya. Baik, Apakah kerajaan 1000 tahun kita masih tetap di bumi, dan apa kita masih bisa berdosa? Dosa terjadi di atas muka bumi hari ini. Jadi kita tidak para pemenang itu sudah menang, dibahas juga tadi, para pemenang sudah menang terhadap dosa dan dunia hari ini. Di dalam kerajaan tidak lagi ada dosa. Karena dalam kerajaan hanya ada kita memerintah bersama dengan Tuhan. Jadi pendisiplinan, menang terhadap dosa dan dunia, mengalahkan dosa dan dunia terjadi hari ini, dan kita bisa mengalahkan dosa karena Dia sang menang sudah ada di dalam kita. Jadi sangat penting teman-teman, tiap hari kita berdoa, tiap hari kita bernyanyi, memuji, menyembah, tiap hari kita membaca firman Tuhan, karena membaca Alkitab akan menjauhkan kita dari dosa, tetapi dosa pasti menjauhkan kita dari Alkitab. So, kita pilih sendiri, kita mau yang mana. Baik, saya sarankan kita menang terhadap dosa hari ini melalui banyak bersandar kepada Tuhan. Lanjut. Apakah mohon dijelaskan ulang tentang tempat kegelapan tadi dan bagaimana caranya keluar. Minta contohnya, terima kasih. Baik, tempat pendisiplinan itu, teman-teman sekalian, cara untuk keluar dari sana adalah ketika kita sudah matang. Jadi hari ini kan ketika Tuhan datang, ini secara singkat, ketika Tuhan datang kali yang kedua, di atas awan-awan,
Dia kan akan mengerjakan pengangkatan kaum beriman. Itu yang di dalam Alkitab Matius, yang seorang diangkat, yang lain tertinggal. Siapa yang bersyarat untuk terangkat ini adalah orang-orang yang hari ini sudah matang. Matang adalah seluruh dirinya benar-benar telah dipenuhi oleh Tuhan. Dia tidak punya selera yang lain selain Tuhan. Dan apa adanya dia mengekspresikan atau menampilkan Tuhan. Bicaranya, sikapnya, dan lain sebagainya. Nah, dia adalah orang yang matang. Kan? Bertumbuh di dalam kerohanian. Tidak hanya sendiri, tapi bertumbuh dengan anggota tubuh. Dia Nah, lalu bagaimana dengan tidak diangkat? Yang tidak diangkat masih ada kesempatan untuk meloloskan diri dari kesusahan besar. Nah, tapi kalau Anda gagal masuk di dalam kerajaan, lalu masuk pendisiplinan, satu-satunya jalan keluar adalah kalau kita sudah matang. Dan tenang saja, Allah itu setia. Hari ini dia begitu setia mengatur situasi datang pada Anda supaya kita berbalik kepada Tuhan. Masalah, teman, banyak masalah datang, sebenarnya adalah kesetiaan Allah untuk membawa kita berbalik. Tuhan, saya tidak bisa sendiri. Tuhan, saya tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Saya perlu Tuhan. Nah, dia tahu manusia tidak bisa matang sendiri, maka dia atur dengan tangannya yang penuh kasih karunia untuk mematangkan kita hari ini. Tapi kalaupun gagal, Tuhan tidak berhasil, karena kan semua pilihan kita. Dapat masalah, normalnya berdoa. Tapi kalau tidak mau berdoa, ya Tuhan juga tidak bisa ngapa-ngapain. Karena hari ini dia memberi kita kehendak untuk bebas. Tapi kalau sudah di dalam pendisiplinan, mau, tidak ada tidak mau. Semuanya harus mau. Tuhan akan dengan tangannya mematangkan Anda. Dan cara untuk keluar, ya nanti. Kalau durasinya selesai, ataupun kalau durasinya sudah selesai dan kita sudah matang. Jadi that's the only way untuk keluar dari sana. Jadi sebelum kita ke sana, lebih baik kita mengejar matang hari ini. Sebentar lagi dia datang, jangan buang kesempatan kita. Amin. Maju. Menang atau kalahnya kita tergantung pada pengubahan jiwa kita, rela membiarkan Allah mentransformasi kita. Good. Tapi kenapa di satu apa ini? Ya, kita mengatakan kita harus berlari. Oke. Teman-teman, di hadapan Tuhan, kita harus memiliki satu kehidupan yang aktif dan juga yang aktif. Artinya begini, di sisi Allah, Allah betul mau mentransformasi kita. Allah betul mau mengubah jiwa kita, itu dari sisi Allah. Nah, tetapi kemauan Allah itu, tadi Saudara Yusten bahas sangat baik, harus dibarengi dengan kerjasama kita hari ini. Jadi tidak cukup dari pihak Allah saja, kita juga harus mau bekerja sama. Contoh kecil saja, anggaplah saya dan Saudara Yusten berteman baik. Lalu saya sakit, harus dapat donor darah. Saudara Yusten itu mau memberikan darahnya kepada saya, mungkin pakai selang-selang yang besar supaya lebih cepat masuk ke badan saya. Tapi kalau orang tua saya tidak hubungi, kalau saya tidak mau, Yusten mau kasih darah, saya bilang, nggak mau, darahmu tidak suci. Seperti itu, ya tidak bisa juga. Nah, begitupun Allah. Dia setia, dia mau mentransformasi kita, mengubah jiwa Anda. Tapi kalau kita memutuskan untuk tidak mau, Tuhan juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mengejar atau pursue adalah kata kerja yang aktif. Jadi kita juga harus mencari Tuhan. Saya 55 berkata Tuhan. Artinya harus aktif. Kisah Rasul pasal 17 ayat 27, 26-27. Allah menentukan musim-musim dan batas-batas supaya mereka mencari Dia. Jadi tetap, walaupun Allah mau, di pihak Allah dia sudah mau, di pihak kita pun harus tetap mengejar. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan Tuhan. Karena kalau kita hanya pasif, kita hanya menunggu, Tuhan tidak bisa berkuasa. Kita bukan membatasi Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Artinya, bagaimana dia dulu, begitupun dia sekarang. Ya kan, dulu dia menunggu manusia untuk bertobat. Bahkan dia mengatur situasi supaya manusia bertobat. Tapi toh kalau manusia tidak mau, terserah manusia. Dua penjahat di sebelah kiri kanan Yesus juga demikian.
Sudah ada kesempatan untuk percaya, tapi toh satunya kan tidak mau. Jadi pilihan ada di tangan manusia. Baik. Oke, sudah menit 12, kita harus cepat. Sekali lagi, kalau teman-teman masih kurang puas atau masih ada yang mau ditanya, atau mau diskusi lanjutan, Anda boleh mengajak teman-teman yang lain, teman kerja Anda, teman kuliah Anda, teman sekolah Anda, dan kita, Saudara Justin dan saya bisa melayani di dalam diskusi kelompok kecil, yang nanti kita bisa diskusikan di dalam grup WhatsApp, bisa chat saya atau Saudara Justin secara pribadi. Baik, maju lagi. Tadi mana? Oh ya, saat kesusahan besar terjadi, bagi kaum beriman yang tertinggal bila mereka tidak tahan uji dan kompromi dengan dunia, apakah mereka akan masuk pada penisian 1000 tahun atau menjadi duniawi? Merujuk Wahyu 14 ayat 9 sampai 10. Saudara Justin, apa mau coba jawab dulu? Pertanyaan dari teman kita, Monica, saat kesusahan besar terjadi bagi kaum beriman yang tertinggal, kalau mereka tidak tahan uji dan kompromi dengan dunia, apakah akan masuk pada pendisiplinan 1000 tahun atau menjadi orang duniawi? Merujuk pada Wahyu pasal 14 ayat 9 sampai 10. Nah, gimana saudaraku? Oke, saya ulangin lagi ya pertanyaannya. Jadi pertanyaan begini, saat kesusahan besar terjadi bagi kaum beriman yang tertinggal bila mereka tidak tahan uji dan mereka kompromi dengan dunia, apakah mereka akan masuk pada pendisiplinan 1000 tahun atau menjadi orang dunia? Oke. Jadi saudara-saudari, untuk berbagian di dalam, kita harus lihat dulu secara menyeluruh bahwa untuk berbagian di dalam kerajaan 1000 tahun, itu harus matang di dalam hayat. Jadi saudara-saudari, kalau di dalam kesusahan besar, ya tadi dipertanyaan bahwa saat kesusahan besar terjadi bagi kaum beriman yang tertinggal, bila mereka tidak tahan uji dan kompromi dengan dunia, apakah mereka akan masuk pada pendisiplinan 1000 tahun atau menjadi orang duniawi? Nah, saya nggak tahu nih apa menjadi orang duniawi, apa namanya, karena mereka adalah orang yang percaya. Pokoknya saudari, kita harus melihat bahwa jika orang itu tidak matang di dalam hayat atau tidak matang secara rohani, pasti dia akan masuk ke dalam pendisiplinan. Jadi orang yang matang di dalam secara kerohaniannya, matang di dalam hayat, dialah orang yang bisa berbagian di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi kalau di dalam kitab Korintus tadi, Paulus mengatakan bahwa api, keselamatan mereka itu seperti di dalam api. Jadi orang-orang pada saat itu adalah orang-orang yang harusnya matang di dalam hayat. Jadi kalau dia tidak matang di dalam hayat, maka orang itu tidak bisa berbagian di dalam kerajaan milenium. Demikian. Amin. Puji Tuhan. Ya, demikian ya teman-teman. Sekaligus satu tambahan bahwa ketika di dalam kesusahan besar kaum beriman itu cuma dua ya kan, kalau dia tidak mati martir berarti dia pasti akan menjadi pengikut antikristus. Nah, jadi tidak ada kesempatan lain. Maka kita harus mengejar supaya kita tidak tinggal di dalam kesusahan besar. Harus selamat kalau bisa. Saya pun sedang mengejar itu, jadi kita sama-sama mengejar. Baik. Widya Agista. Shalom, Kak. Saya ingin bertanya. Oke, kita sudah lewat ya, sudah menit 16. Kita coba dengan cepat. Kalau ada yang tidak terjawab, akan kita jawab. Bisa ditanyakan kembali via chat seperti itu. Bagaimana, ingin bertanya, sebelum kerajaan 1000 tahun terjadi pengangkatan, apakah sebelum kerajaan 1000 tahun terjadi pengangkatan untuk orang percaya? Dan bagaimana orang yang tertinggal, apakah di masa antikristus, orang-orang yang tertinggal dikuasai oleh antikristus tidak mendapat kebebasan, dan Injil sudah tidak diberitakan lagi atau selesai? Oke, sebelum kerajaan itu datang, teman-teman, akan ada masa pengangkatan. Nah, jadi akan ada 7 tahun ya kan. Jadi 3,5 tahun pertama, di sanalah akan terjadi pengangkatan kaum beriman, orang yang matang hari ini. Nah, kalau dia tidak terangkat atau tertinggal, masih ada harapan, yaitu satu, dia mesti martir minimal, ya kan? Dan dia menjadi orang yang mati bagi Tuhan. Dan tidak mudah sih.
Saya yakin tidak mudah, karena antikristus tidak bodoh, ya kan? Dia akan mengerjakan banyak hal untuk menggoyang iman Anda ataupun iman anggota keluarga Anda, salah satunya, ataupun juga bisa dua-duanya. Oke, bagaimana orang yang tinggal? Orang yang tinggal pasti berbagian dalam tiga setengah tahun kedua. Kita akan dikejar, dicari, ya kan? Pokok sampai kita tidak mengasihi Tuhan lagi dan tidak kepada Tuhan. Tidak mendapatkan kebebasan, saya dan Saudara Yusten kurang jelas apa arti tidak mendapat kebebasan. Mungkin maksudnya adalah, ya kami kurang jelas pada bagian tidak mendapat kebebasan yang seperti apa. Namun kita coba respon bahwa ketika antikris itu datang, orang Kristen tepatnya tidak punya kebebasan untuk ngapa-ngapain. Anda bawa Alkitab, mungkin Anda akan dibunuh, Anda akan disiksa, dan lain sebagainya. Tidak seperti zaman demokrasi hari ini. Nah, Injil yang diberitakan ada yang tadi dalam kitab Wahyu, Injil kekal. Sehingga itu pun kepada orang, ya kan, supaya mereka bisa takut akan Tuhan. Di zaman kesusahan besar tidak ada lagi kasih karunia. Yang ada cuma dua. Kita martir bagi Tuhan, atau yang tidak mudah, ataupun mau ambil jalan yang gampang, ya sudah, kita menerima saja tanda dari binatang itu, 666, supaya kita menjadi pengikutnya, dan kita 3,5 tahun akan baik-baik saja. Tapi, kita telah menyangkal nama Tuhan. Dan dia mengatakan, siapa yang menyangkal aku juga akan menyangkal dia di hadapan Bapakku. Kira-kira demikian. Jadi urutannya betul, sebelum kerajaan datang akan ada pengangkatan. Kalau kita diangkat, baik, lolos dari kesusahan besar. Kalau tidak, kita masuk ke dalam kesusahan besar. Kalau kita gagal, nah, pendisiplinan itu bagian kita. Tapi kalau kita mau menang, minimal harus martir di sana. Untuk itu, mari kita mengejar untuk lolos, dan juga mari kita mengejar untuk bertumbuh hari ini, kan itu satu-satunya jalan. Baik, pertanyaan berikutnya. Apakah Saudara Yusten boleh? Shalom saudara dari Tobito. Shalom saudara, boleh disebutkan Oke, kalau semua ayat kita tidak punya waktu sebanyak itu. Nanti kita akan bisa diskusikan di grup, ya kan, soal ataupun secara pribadi untuk ayat. Kemudian, apakah di tempat pendisiplinan yang ada api atau tidak padam atau ada ulat? Oke. Nanti kita tidak bisa. Saya juga belum pernah ke sana, ya kan? Tetapi kita tidak perlu penasaran bagaimana tempat itu. Kita tahu ada ulat pun, kalau itu membuat kita makin rohani, baik. Tapi lebih tepatnya, kita tidak perlu penasaran dengan itu. Bagaimana kita tahu kita adalah orang pilihan, bisa masuk neraka. Oke. Maka karena itu, marilah kita hari ini mengejar menjadi orang pilihan. Kan? Karena kalau misalnya antara saya dan Saudara Yusten orang pilihan, saya bukan orang pilihan. Ya, masa saya langsung putus asa? Oh ya sudahlah, saya tidur-tiduran aja. Saya tetap mau mengejar. Nah, maka untuk itu, mari kita kejar hari ini baik-baik di kesempatan yang Tuhan berikan, sama-sama untuk maju, untuk mendapatkan Tuhan sebagai pahala kita. Sama-sama untuk maju, mendapatkan Tuhan sebagai isi kita. Nah, supaya kita tidak tertinggal. Kita tidak perlu pusing, tidak perlu penasaran. Wah, di antara orang-orang ini yang mana yang pilihan ini? Wah, Bapak yang itu masuk neraka tuh. Oh, Bapak yang ini calon bahan bakar neraka. Jangan. Yang kita perlu pentingkan, saya. Oke, saya mau mengejar. Ada teman saya yang tidak mau berlari. Ayo, sama-sama kita berlari. Sama-sama kita mengejar. Nah, demikianlah Tuhan bisa mendapatkan kita tidak rohani sendiri, tapi bersama dengan tubuhnya. Di sanalah kita bisa kesempatan menjadi orang yang matang. Puji Tuhan. Tolong dijelaskan kembali masalah pendisiplinan ini untuk yang tidak ikut dalam pengangkatan. Bolehkah, Saudara Yusten? Ini pertanyaannya ya. Tolong dijelaskan kembali masalah pendisiplinan ini untuk yang nggak ikut dalam pengangkatan. Ini ya, sebenarnya saya agak bingung dengan pertanyaannya ya. Oke. Gini, mungkin masih bingung ya, karena tadi ada beberapa poin sebenarnya yang masih kelewatan. Jadi nanti akan kita kirim PPT-nya, jadi supaya lebih jelas ya.
karena kita karena waktu ya. Mungkin saya juga bingung dengan pertanyaannya ya. Oke, saya lanjut aja ya di pertanyaan yang berikutnya. Apakah pandemi virus corona ini termasuk dalam 3,5 tahun sebelum Yerusalem baru? Itu tidak. Karena kalau kita melihat urutan dengan kedatangan Tuhan atau kedatangan Antikris, ya, kita tahu di dalam Daniel pasal 9 mengenai 7 masa, ya 7 masa ini dibagi dua, yaitu 3,5 tahun. Yaitu 3,5 tahun, yaitu masa di mana orang Israel itu akan damai ya, di mana pada saat itu kedatangan Antikris itu dia akan mendamaikan bangsa Israel, dan di situ juga bait Allah itu akan dibangun, dan itu setelah masa 3,5 tahun itu masa tenang, maka barulah akan di tengah-tengah masa itu Antikris akan melanggar perjanjiannya dengan orang Israel, sehingga dia akan mulai dia akan melanggar perjanjiannya dengan orang Israel, maka akan masuk dengan 3,5 tahun berikutnya, yaitu masa penganiayaan Antikris. Jadi penasaran dengan pertanyaan ini, next akan kita bahas mengenai topik Antikris ya. Saya nggak tahu minggu depan akan bahas topik demikian. Jadi kalau jawabannya itu belum. Jadi ini bukan, corona ini bukan masa 3,5 tahun sebelum Yerusalem baru. Yerusalem baru itu masih jauh. Itu setelah harus melewati satu zaman lagi, yaitu zaman kerajaan. Demikian. Ada tambahan. Ya, sedikit tambahan, betul bahwa virus corona ini belum termasuk ya kan, karena sebelum 3,5 tahun, sebenarnya 3,5 tahun, lalu zaman kerajaan, lalu Yerusalem baru. Urutannya sedemikian dari lingkaran-lingkaran yang tadi. Mungkin kita akan bisa jelaskan lebih banyak di studi kecil ya kan. Jadi virus corona ini bukan termasuk ke sana, karena ada tahap-tahap yang harus dilewati sebelum 3,5 tahun kedua itu terjadi, dan 3,5 tahun pertama hari ini pun juga belum terjadi, tapi sebentar lagi ya. Nah, belum terjadi, Antikristus belum datang, betul, tapi sebentar lagi iya. Jadi virus corona ini memang bukan bagian dari masa kerusuhan besar, tapi ini adalah sebuah wake up call untuk mengingatkan kita bahwa betapa getasnya manusia, dan untuk membuat kita sadar, hari ini berapa banyak waktu yang kita buang untuk diri kita sendiri, sekarang kita di rumah aja. Bekerja dari rumah, mengerjakan lebih banyak hal di rumah. Masihkah kita mau membuang waktu kita, bukan bagi Tuhan, tapi bagi kepuasan kita sendiri? Teman-teman sekalian, mari bijaksana. Jangan sampai pandemi ini lewat begitu saja, tapi anggaplah ini, atau yakinlah ini adalah sebuah wake up call dari Tuhan. Saatnya kita berbalik. Pandemi ini kalau kita lihat dari sisi yang positif adalah sebuah kasih karunia untuk mengingatkan kita, sudah saatnya kita berpaling kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan merahmati kita teman-teman sekalian. Kami mohon maaf kalau jawaban kurang bisa diterangkan dengan tepat, namun kami masih membuka kesempatan untuk studi bersama. Bagi teman-teman yang damba mengenal kebenaran lebih maju secara pribadi ataupun secara kelompok, Anda dapat menghubungi saya atau menghubungi Saudara Yusten di grup yang ada, Fakta Alkitab maupun Bible for Youth, supaya kita bisa belajar kebenaran baik bersama dengan Anda maupun bersama dengan kelompok Anda. Sehingga menjelang hari akhir, dan kita yakin pasti sudah dekat. Karena berita-berita yang ada, situasi dunia menunjukkan hal tersebut. Dan kalau kita hari ini mau maju, hari ini kita perlu mengejar bersama-sama. Mari gunakan kesempatan, kita mengejar bersama-sama, kita berlari bersama. Mari kita bijaksana, waktu yang ada, kita pakai untuk mendapatkan Tuhan penuh di dalam kita. Kita minggu depan akan informasikan topik apa yang akan kita bahas. Tentu yang akan kita bahas akan kita sesuaikan dengan keperluan dan juga beban yang diperlukan hari ini. Kami sangat mendorong teman-teman bisa mengajak anggota keluarga atau bisa mengajak teman Anda yang lain. Dan kami sangat damba kalau Anda memberikan feedback kepada kami terkait pemberitaan, jawaban, ataupun teknis dari webinar Bible Study sore hari ini. Sehingga kita bisa bersama-sama maju dan ada peningkatan kualitas dalam pelayanan kami kepada
Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sampai di sini. Bila masih mau bertanya, bisa approach kami secara pribadi, ataupun Anda dengan kelompok Anda, supaya kita bisa belajar sama-sama. Tuhan merahmati, mari mengejar bersama. Haleluya. Kita foto Sampai dulu. ketemu di Bible Study online minggu depan. Ya? Kita foto Ya. dulu ya. Baik, baik. Boleh, silakan saudaraku. Mungkin kameranya bisa dibuka ya, teman-teman. Oke, semua bisa buka kameranya ya, sebentar saja. Setengah menit. Masih, oke. Saya tunggu 2 detik untuk membuka kameranya. Oke ya, masih ada. Sayang sekali kalau nggak buka kameranya. Oke. 1, ayo ya, oke. 1, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, thank you. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, guys. Halo, saudara. Terima kasih. Berkati.